Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputaran Bitcoin di hari Minggu ini ya. Kemarin juga saya sudah upload mengenai si Bitcoinnya. Dan hari ini akan bahas kembali untuk mengenai si Bitcoin untuk short termnya dan juga pandangan istilahnya pemikiran berbeda atau skenario berbeda untuk si Bitcoin at least seminggu ke depan seperti apa gitu ya. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Next, ini untuk USD dominance dulu, time frame 4 jam ya. Jadi memang ketika dia kena reject ya di box warna merah ini, dimana adalah resisten yang cukup kuat untuk jangka pendeknya si USD dominance, dan dia udah drop memang hampir menyentuh di EMA 34 dan 55. Walaupun memang belum tersentuh, baru di sini ada bounce sedikit teman-teman. Jadi masih ada kemungkinan untuk dia bisa yang namanya testing terlebih dahulu, teman-teman. Ini testing terlebih dahulu sebelum nanti dia make decision apakah untuk melanjutkan penguatannya kembali, testing kembali di box warna merah ini ya, atau malah dia lanjut ngelosor lebih dalam lagi untuk testing di trend area support box warna kuning bawah ini. Ini di kisaran 5,87 sampai 5,93%. Ya, jadi kalau misalkan dia makin glosor lebih dalam lagi, so yang akan kita lihat untuk si Bitcoinnya itu mendapatkan booster lah. Ya, at least jangka pendek bisa dibilang bisa dibilangkan ya mungkin dalam jangka waktu seminggu ke depan gitulah. Ya, kalau misalkan pun ini yang terjadi. Ya, cuman kalau misalkan dia malah make decision setelah retest kemudian dia going up dan mampu breakout, wah untuk si Bitcoinnya bisa lanjut glosor. Ya, jadi ini adalah area krusial yang perlu diperhatikan. Next, ini adalah Bitcoin dominance ya. Nih belum nyentuh ke box warna merah, di situ ada confluence of support and resistance dari pergerakan sebelumnya. Plus juga ada EMA 34 time frame 4 jam atau garis warna biru ini. Kemudian dia adanya pemantulan nih, teman-teman. Jadi hopefully lah ya, ketika memang dia mantul ini, dia sentuh lagi kembali di box warna merah ini untuk membentuk yang namanya atau potensi double top. Top 1 and then top 2 untuk bisa dia drop. Ya, setidaknya testing dulu di kisaran 46,13 dan next target di box warna merah ini di kisaran 45,79 sampai 46%. Jadi kalau misalkan itu yang terjadi nih ya, dia ketika udah going up terus drop, wah ini untuk altcoinnya maybe seminggu ke depan itu dikasih napas terlebih dahulu lah ya, sebelum nanti meeting FOMC dan lain sebagainya gitu ya. Bisa aja dikasih napas atau bisa dibilang jebakan dulu lah ya buat orang-orang berpikir wah ini oke nih masuk dan lain sebagainya, baru nanti dia mantul lagi. Wah, jadi untuk harga altcoinnya itu bisa terpressure kembali. Jadi bisa diperhatikan dan bisa dimanfaatkan ketika memang nanti altcoinnya sudah mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya. Bisa diperhatikan terlebih dahulu dari si Bitcoin dominance time frame 4 jam ini. Next, ini adalah Bitcoin time frame weekly ya. Kemarin juga sudah saya bahas. Jadi ini beruntun-untun. Kita bisa lihat red candle terus menerus sampai sekarang pun ini red candle. Jadi memang ada kemungkinan untuk bullish candle muncul, mungkin nggak mungkin aja ya, seperti pergerakan sebelumnya. Ini kita bisa lihat ya. Ini udah turun drop terus muncul bullish candle dan bikin tail ke atas atau jarum ke atas dan jarum ke bawah juga. Ya, jadi memang bisa juga seperti ini atau juga seperti pergerakan sebelum ini. Ini drop terus mantul. Ya, terus ini drop terus ini mantul, teman-teman. Ya, bisa aja seperti ini. Ya, jadi ketika memang orang-orang berpikir, wah, ini kayaknya bakal makin dalam terus ya, merah-merah terus, nggak ada bagaimana, wah ini rata kanan pasang short gitu. Pasang short ke kisaran 24.000, 23.000 dolar atau bahkan 20.000 dolar gitu ya. Nah, waktu kondisi atau posisi seperti itu, bisa aja ini market dibawa naik terlebih dahulu seperti yang kemarin saya infokan ke kisaran 32.000 dolar ya, atau bahkan lebih bagus lagi ke kisaran 35.000, 36.000 dolar. Kenapa 35 36? Kita bisa lihat juga area tersebut sebelumnya ini menjadi area sebentar nih ya. Nah, ini menjadi area support and then resistance dari pergerakan si Bitcoin secara weekly time frame sebelumnya nih. Resistance support ya. Kemudian di sini support gitu, teman-teman ya. Jadi memang di kisaran 35 sampai 36.000 dolar itu menjadi area yang sangat-sangat istilah dibilang ya krusial banget lah, ketika memang kalau Bitcoin itu naik sampai sekitaran itu lebih bagus lagi
berarti kita punya opportunity untuk melakukan cicil bear atau nge-short di harga yang lebih bagus lagi ketimbang harga sekarang. Tapi balik lagi ya, keputusan di tangan teman-teman sekalian. Saya cuman men-sharekan opini dengan perspektif berbeda gitu ya. Nggak dulu langsung ini bakal drop langsung dibanting dalam. Karena kalau misalkan dilihat dari pergerakan sebelumnya pun, di mana ada penurunan ini pasti ada pemantulan. Ini juga di mana ada penurunan, pemantulan. Ini juga penurunan, ada pemantulan ya. Dan di sini ini penurunan dan kita belum lihat yang namanya pemantulan, dan sekarang ini dia lagi bermain di key supportnya dia. Jadi kalaupun memang adanya pemantulan itu sangatlah wajar dan jangan kaget gitu teman-teman ya. Jadi itu untuk antisipasi buat kalian yang baru berpikir ingin rata kanan, short dan lain sebagainya. Hal seperti ini bisa dipertimbangkan. Oke, ini secara weekly time frame at least seminggu ke depan lah ya. Next, ini untuk secara daily ya dia masih sideways aja lah ya. Kita lihat dari pergerakan kemarin dia masih sideways aja, nggak bagaimana signifikan lah ya. Kemudian untuk secara time frame 4 jam lebih detail lagi ya. Ini untuk jangka pendeknya, untuk benteng bagian bawah ini ya di kisaran 28.600-an dolar di box warna merah ini sampai kisaran 28.800 dolar. Kemudian untuk bagian atasnya kita bisa lihat di kisaran 29.400 dolar plus tambahan EMA 34 atau garis warna biru ini. Jadi secara jangka pendeknya ya dia cuman tersideways aja di range area ini jangka pendeknya. Nah, kalau misalkan box warna merah ini jebol, next target itu di kisaran 28.000 dolar yang masih menjadi support cukup kuat untuk jangka pendeknya untuk si Bitcoin. Nah, kalau misalkan 29.400 bagian resisten ini dia bisa jebol, ya next target kisaran berapa, Bro? Next target itu kisaran 29.600, 30.000 dolar ya sekarang, ataupun next target itu kalau misalkan dia mampu nge-spike ke atas ya. Yang nanya next target itu kisaran berapa? Plus juga di 29.400 ini adanya confluence of resistance. Secara time frame 4 jamnya itu ada EMA 55 time frame 4 jam. Ya, jadi untuk jangka pendeknya bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk area resistance dan juga supportnya ya teman-teman. Jadi dia cuma sideways aja di range ini. Kita bisa lihat pergejolakan yang lebih mungkin di kisaran Senin Selasa lah ya untuk market kripto khususnya. Ya, jadi memang bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk skenario secara weekly time frame. Kita belum lihat adanya pemantulan yang lumayan ya, ataupun ya bullish candle lah seperti sebelum-sebelumnya nih. Ya, seperti sebelum-sebelumnya. Ini seperti sebelum-sebelumnya. Ya, teman-teman, jadi bisa dipertimbangkan untuk skenario berbeda ya. Nggak melulu langsung drop dalam dump dan lain sebagainya. Memang kalau misalkan dilihat dari segi fundamental yes, memang mendukung untuk dia drop lebih dalam. Tapi tidak menutup kemungkinan setiap ada penurunan itu ada kenaikan dulu sebelum dibanting lebih dalam. Jadi maybe maksud saya setelah dia drop bisa aja dia dinaikin dulu sedikit ya, dinaikin dulu sedikit sebelum dia dibanting lagi. Maybe ke kisaran 23.000 dolar, 22.000 dolar gitu ya, teman-teman. Jadi hal seperti ini ataupun skenario berbeda seperti ini yang perlu sekali diperhatikan sama teman-teman sekalian ya, ataupun maybe dia cuma ke kisaran 32.000 dolar aja udah dibanting gitu ya. Jadi ya itu juga udah lumayan oke lah menurut saya kalau misalkan pun dikasih naik terlebih dahulu. Jadi seperti video yang kemarin saya sudah sampaikan buat teman-teman yang sudah akumulasi atau cicil beli, nanti ketika market ataupun Bitcoinnya rebound ya bisa cicil jual. Ingat, cicil jual, jangan malah nanti FOMO tambah muatan lagi gitu ya. Cicil jual untuk persiapan ambil karena memang masih potensi untuk drop lagi. Ya, karena memang kita lihat dari segi fundamental pun belum mendukung untuk market kripto ini bisa nge-bounce, rebound kenceng signifikan gitu. Ya, belum mungkin. Oke. Maybe di kisaran bulan Juni masih tertekan karena memang kita bisa lihat dari keputusan yang akan diambil oleh The Fed dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai si Bitcoin. Semoga bisa terbantu. Sekali lagi juga saya mau mengucapkan untuk selamat hari Minggu ya. Selamat berakhir pekan, istirahat, jalan-jalan gitu kan. Masih santai aja dulu gitu ya. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.